senyum semua nih wajahnya. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Saya percaya kalau ditanya apa kabar, pasti semua jawab luar biasa. Amin. Luar biasa, ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar sama-sama firman Tuhan malam hari ini, ya. Judulnya adalah umat pemenang, ya. Kita merindukan bahwa setiap kita ini menjadi umat pemenang. Amin, saudara. Nggak ada yang mau kalah, ya. Kalau kita lihat sendiri pengertian daripada umat menang itu sendiri adalah bisa mengalahkan, dapat mengalahkan. Kalau dalam pertandingan berarti menang itu dapat mengalahkan, menjadi juara, ya. Kalau dalam pendidikan, menang itu berarti lulus, ya. Kalau dalam satu perkara, menang itu artinya dinyatakan benar. Amin, saudara. Nah, kita mau dalam kehidupan kita ini, kita dapat mengalahkan. Mengalahkan siapa? Kita percaya bahwa musuh kita bukan darah dan daging, ya. Tapi musuh kita itu adalah penguasa-penguasa, yaitu siapa? Iblis. Maka kita tidak perlu sakit hati atau benci kepada orangnya ketika dia menyakiti kita. Karena dia bukan musuh kita. Amin, saudara. Yang menjadi musuh kita siapa? Iblis. Ya, justru kita harus mendoakan. Amin. Ya. Amin, saudara. Nah, kenapa kita tidak bisa menjadi umat pemenang, saudara? Banyak hal, ya, yang menghalangi kita. Salah satunya adalah kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Kenapa tidak mau? Karena proses itu tidak enak. Ada nggak proses yang enak? Tentunya tidak ada. Amin, saudara. Ya, kalau kita sedang diproses, itu masuk ke dalam dapur, ya, pemurnian, pasti tidak enak. Ya. Nggak ada yang bilang, aduh enak banget ya saya hidup dalam penderitaan. Nggak ada tuh. Pasti pada saat kita mengalami masalah, persoalan, ya, banyak hal kita mulai apa? Mulai mau mundur dari Tuhan, ya. Nggak mau lagi ibadah, nggak mau lagi berdoa. Percuma Tuhan saya berdoa. Doa-doa saya nggak pernah dijawab sama Tuhan. Percuma, ya. Tapi malam hari ini, ya, Tuhan mau supaya kita menang melawan semuanya itu. Amin, saudara. Amin. Ya. Kenapa kita tidak mau diproses oleh Tuhan? Ya, salah satunya adalah kita tidak mau menyangkal diri kita. Ya, kita tidak mau memikul salib itu. Padahal kita percaya lewat firman Tuhan berkata, syarat untuk mengikut Yesus itu adalah yang pertama adalah sangkal diri, pikul salib. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan, ya, kita lihat dalam Matius 16 ayat 24. Coba kita lihat dulu ya, saudara. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin, saudara? Ya, ini. Tuhan mau kita menjadi umat pemenangnya. Ya, di mana itu tertulis? Ya, nats pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini kita bisa baca di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Ya, akan saya bacakan bahwa Tuhan itu mau supaya kita itu menjadi umat pemenangnya Tuhan. Roma 8 ayat 37 sampai dengan ayat 39, ya. Kita bisa lihat juga di layar ya, saudara ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ya. Tapi kenapa kita kalah? Itu tadi, kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Ya. Kenapa kita tidak mau diproses oleh Tuhan? Karena yang kita andalkan adalah keinginan, kemauan kita. Maunya rencana kita yang terjadi, saudara. Ya. Sehingga apa? Kita nggak mau memikul salib kita. Kita tidak mau menyangkal diri kita. Kita maunya yang enak. Segitu kita berdoa, maunya Tuhan langsung jawab, ya. Tidak, saudara. Dalam mengikut Tuhan ini, Tuhan izinkan kita mengalami proses-proses. Supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa. Ya. Hidup kekristenan itu tidak semau kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya. Tuhan itu mengenal kita lebih daripada kita mengenal pribadi kita sendiri, saudara. Maka kita harus mau memikul salib itu. Kita harus menyangkal diri kita. Pertama, sangkal diri dulu, saudara. Apa itu sangkal diri? Sangkal diri itu meniadakan keakuannya kita, diri kita, sama seperti Yesus, saudara. Ya, mengosongkan diri itu menyangkal. Ya, kita harus mau, saudara, menyangkal diri kita. Ya, harus mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, memang saat proses itu kita alami tidak enak, saudara. Ya, proses itu tidak enak dan Tuhan juga tahu itu. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 11. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 11. Oke. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ya, lanjut. Sebab mereka, ayat 10, ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin, saudara. Nah,
Kita boleh lihat di sini, kalau Tuhan memproses kita, kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, karena intinya Tuhan mengasihi kita. Tuhan sedang membentuk kita, saudara. Supaya kita ini menjadi sempurna. Tidak hanya cukup baik, Tuhan. Tidak hanya cukup berkenan, saudara. Tapi Tuhan mau kita sempurna. Segala sesuatu yang menuju kesempurnaan itu butuh proses, saudara. Maka Tuhan izinkan proses itu kita alami. Tapi Tuhan di sini jamin, saudara, ya, ini semua untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran itu ketika diberikan, nggak akan ada yang sukacita. Ya, hanya orang gila yang ketika dia mengalami penderitaan, terus dia ketawa-ketawa, nggak karuan, saudara. Ya, tapi ketika kita masih dalam daging ini, ketika kita mengalami penderitaan, saudara, ya, proses, pasti kita nggak bersukacita. Tapi sebaliknya, firman Tuhan mengajarkan, ketika kita mengalami proses itu, kita harus bersukacita. Karena apa? Kalau kita tidak bersukacita, malah bersungut-sungut, kita nggak akan mengalami kemenangan, saudara. Ya, coba kita lihat bangsa Israel. Tuhan mau bawa mereka kepada kemenangan, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Banyak mujizat yang mereka alami dalam perjalanan mereka, tapi mereka tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang mereka alami. Malah mereka bersungut-sungut dalam kehidupan mereka. Nah, Tuhan juga mengajarkan kita, jangan kita seperti bangsa Israel itu, saudara. Bersungut-sungut dalam hidup ini, ya. Tapi Tuhan ajarkan kita harus bersukacita ketika proses itu kita alami. Memang Tuhan itu ajaib, saudara, ya. Itulah, kita aja sama anak kita didik, kan. Ya, kita didik, nggak boleh semaunya aja. Ada waktunya dia harus belajar. Ada waktunya dia harus main. Ada waktunya dia pergi keluar rumah, bertemu dengan teman-teman. Tidak seenaknya. Nah, Tuhan juga mengajarkan kita hal-hal seperti itu. Orang tua saja yang di dunia ini mendidik anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita, mendisiplinkan kita, saudara. Oleh karena itu, mari kita rela. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, ya, supaya kita mengalami kemenangan itu. Mari kita sangkal diri kita ini, saudara. Ya, mari kita sangkal. Ya mungkin kita maunya jawabannya Tuhan A, tapi ternyata Tuhan jawab B. Ya, kita mau bilang apa? Mau bilang tetap harus ucap syukur, saudara. Karena jawaban Tuhan yang B itulah yang sebenarnya yang terbaik buat kita. Amin, saudara yang terkasih. Ya, jadi saya ada sedikit kesaksian juga, ya. Saya memang kebetulan orang yang senang bersaksi karena ikut Tuhan ini saya memang mengalami banyak proses, saudara. Ya, di awal pernikahan saya dengan suami, ya, umur saya masih masuk 25 tahun waktu itu. Ya, masih muda dan kebetulan saya latar belakangnya dari anak satu-satunya. Kalau anak satu-satunya itu berarti kan agak manja, ya. Nggak terlalu banyak ngalami penderitaan, masalah. Nah, tapi disitulah Tuhan memang, kalau kita dipanggil, kita dipilih, itu kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Ya, awal pernikahan terjadi goncangan, saudara, dalam pernikahan kami. Ya, hampir-hampir kami bercerai di awal pernikahan. Ya, suami saya mengalami sakit waktu itu. Secara medis dibawa ke dokter, tidak ketemu penyakitnya. Tapi yang dia alami, dia nggak bisa tidur, ketakutan dan segala macam, ya, waktu itu. Akhirnya kami bawalah dia, kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Nah, waktu itu rasanya sakit sekali, saudara. Ya, bayangkan masih awal pernikahan saya harus ngalami penderitaan itu dan hampir-hampir bercerai. Ya, betapa malunya, ya, masih baru kawin, terus kita cerai, nggak enak banget rasanya, ya, nggak enak banget. Tapi itulah, ya, saya ikutin aja proses itu, saudara.
Waktu itu Tuhan izinkan suami saya ada di Bukit Doa Ciawi, Bukit Doa Maranatha namanya. Ya. Waktu itu di Bukit Doa ini banyak hutan, ya, banyak hutannya, masih pokoknya agak masuk ke dalam itu masih hutan semuanya, ya, ada gua-gua di situ. Nah, kami di sana untuk kami banyak berdoa dan kami datang kepada Tuhan waktu itu. Nah, sebenarnya saya ini orangnya sangat penakut. Itulah penyakit ini saya. Saya ini orangnya sangat-sangat penakut, saudara. Ya, di rumah aja dulu saya mau ke kamar mandi di tengah malam, bisa saya tahan. Mohon maaf nih, saya nggak mau ke kamar mandi, mau buang air kecil karena saking takutnya saya. Itulah saking penakutnya saya, saudara. Ternyata Tuhan bawa saya ke dalam proses itu, ke Bukit Doa Ciawi. Bayangkan saudara, suami saya di sana harus dikarantina kurang lebih ada 3 bulan kami di sana. Ya, saya pulang dinas sore dari rumah sakit. Kebetulan kalau saya dapat shift sore, pulangnya itu jam 9 malam. Saudara bisa bayangkan nggak, jam 9 malam nyampe di Ciawi, paling cepat saya nyampe jam 12 malam. Saya nggak ada teman, harus ngelewatin yang gelapnya minta ampun, belum lagi saudara di tengah jalan itu suka berkeliaran ular-ular. Ya, di situ saya ngalamin proses luar biasa, saudara. Mau sama siapa saya mau nangis? Nggak mungkin saya kasih tahu orang tua saya, bisa stres mereka dengan keadaan saya, kan. Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Saya jalan aja tengah malam, bayangkan tidak ada satu orang pun, saudara. Gelapnya minta ampun, saya jalan. Ternyata saya baru sadar loh, saudara. Ya, setelah itu ternyata takutnya saya itu jadi hilang. Saya nggak jadi penakut lagi setelah itu. Nah, saudara tahu, ternyata kenapa Tuhan izinkan badai itu terjadi di rumah tangga kami, itu ternyata panggilan Tuhan bagi kami untuk melayani Dia, saudara. Ya, bayangkan prosesnya itu kurang lebih 4 tahun kami alami. Ya, cukup panjang proses itu. Enggak waktu yang singkat, saudara. 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu memang Tuhan belum memberikan kami anak dalam proses itu. Nah, setelah itulah, mulai setelah 4 tahun kemudian suami saya mulai dipulihkan, kami mulai melayani, kami mulai, nah ternyata saudara, kenapa Tuhan izinkan itu juga? Supaya ketika ada orang-orang yang mengalami hal itu bisa kita layani. Amin, saudara. Kami dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang mengalami seperti itu. Ya, yang rumah tangga hampir cerai, itu udah saya alami, saudara. Ya, hampir cerai. Baru di awal pernikahan. Ya, terus ngalamin suami saya ketakutan, bagaimana rasanya ada sesuatu yang mau roh-roh jahat yang mau mengintimidasi dia, dan itu kami alami, sehingga banyak jiwa-jiwa juga yang datang yang seperti itu, ya. Saya rasakan itu, saudara, ya. Proses itu memang tidak enak. Nah, tapi proses nggak akan berhenti. Misalnya gini, sudah selesai yang satu, akan muncul lagi yang lain. Selama kita menumpang di dalam kehidupan ini, proses itu akan berlanjut terus. Sampai kita mendapatkan kesempurnaan itu, yaitu siapa? Yesus sendiri. Ya. Akan terus lanjut, saudara. Selesai A, B. Selesai lagi B. C. Terus lagi D. Jangan berharap selama kita menumpang di dunia ini akan bebas dari masalah persoalan. Amin. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mau mengalami proses itu, ya. Kita mau menyangkal diri kita. Kita mau memikul salib itu. Baru kita memperoleh kemenangan itu, saudara. Ya. Baru kita memperoleh kemenangan itu. Tanpa itu, sama aja. Orang sekolah aja, ujian nggak, saudara? Mau naik level. Ujian, kan? Sama. Ketika rohani kita mau naik level, saudara. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu Tuhan izinkan kita ngalami masalah persoalan itu, ujian itu. Jadi kalau kita mengalami masalah persoalan saat ini, saudara, jangan takut. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara.
Justru lewat masalah persoalan itu, kita makin dekat kepada Tuhan. Ya, kami ketika mengalami masalah persoalan itu, bayangkan 3 bulan kami ada di bukit doa untuk berdoa terus kepada Tuhan. Karena percaya tidak ada pertolongan kita yang lain selain daripada Tuhan. Dan ternyata Tuhan nyatakan, saudara, suami saya sembuh, rumah tangga kami dipulihkan, kemudian kami punya anak, saudara. Ya. Tidak waktu yang singkat. Proses itu nggak segitu kita berdoa, langsung Tuhan jawab. Tidak. Tidak instan, saudara. Maka kita harus sabar. Amin. Butuh kesabaran dalam mengalami. Ya, sabar, saudara. Yang belum punya anak sekarang, sabar. Nantikan janji Tuhan. Ya, pasti Tuhan berikan. Tapi intinya adalah kita harus ada dalam koridornya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau, saudara. Pasti. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pasti Tuhan berikan. Apa yang kita rindukan. Tapi kalaupun Tuhan tidak jawab doa kita, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Harus tetap mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara. Jadi tadi kesaksian saya, nanti next ada lagi kesaksiannya, karena memang terus terang ya, banyak sekali proses yang saya alami ya. Dalam ikut Tuhan, saya mulai ke Jakarta ini sekitar tahun 92. Nah, di situ saya mulai nih mengalami proses-prosesnya Tuhan sampai dengan saat ini. Tapi percayalah ya, proses Tuhan itu kalau kita jalani dengan ucapan syukur, itu sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan banyak mengajar kita. Yang saya nggak habis pikir memang ya, itulah pekerjaan Roh Kudus, tidak dapat diselami. Ya, damai sejahteranya itu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mau menyangkal diri kita mau diproses, kita mau menyangkal diri kita mau Tuhan ini aku mau diproses. Damai sejahteranya Tuhan berikan loh dalam hati kita. Luar biasa Tuhan itu. Percaya saudara, andalkan Tuhan. Nah, makanya kunci kemenangan itu adalah yang paling pokok adalah kita beriman kepada Tuhan. Amin saudara. Beriman. Percaya, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang mata belum lihat, telinga belum dengar, belum timbul dalam hati. Tapi Tuhan sediakan bagi kita. Itulah iman, saudara. Kunci kemenangan adalah iman. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Amin. Iman kita, saudara. Ya, ketika masalah datang, persoalan datang, ayo kita pacu iman kita. Nah, bagaimana kita katakan kita beriman kalau kita tidak pernah baca firman? Bukankah iman itu timbul dari pendengaran? Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita nggak ada dalam hadirat Tuhan? Nggak pernah memuji menyembah Tuhan, tidak baca firman Tuhan, ya tidak akan mungkin, saudara. Iman timbul dari situ semua, ya. Nah, kemenangan itu bisa kita raih ketika kita memiliki iman. Yaitu tadi, kita belum tahu sebenarnya apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti saya nggak tahu. Kenapa sih saya Tuhan proses seperti ini, saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Tapi baru sekarang saya sadar, saudara. Ya, saya tahu. Kenapa Tuhan izinkan itu saya alami. Mungkin kalau nggak seperti itu, saya dengan suami saya masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu supaya kita sungguh-sungguh. Ya. Belakangan kita baru tahu.
Pada saat kita ngalamin memang kita tidak tahu. Tapi kita harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Dengar-dengaran firman Tuhan. Rajin memuji, menyembah Tuhan. Rajin berdoa, saudara. Ya, itu kuncinya. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, kunci kemenangan itu adalah iman kita. Dan percayalah kemenangan itu Tuhan yang kasih. Di Mazmur 20 ayat 7. Ketika kita diurapi Roh Kudus itu memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mazmur 20 ayat 7, nanti boleh dibaca ya saudara ya. Ya. Oleh karena itu malam hari ini, ya saya tidak mau berpanjang-panjang ya, tapi intinya adalah malam hari ini, mari kita pacu iman kita. Mari. Lewat apa? Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Dia, mari kita berdoa, mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya iman kita bangkit, ya. Ketika masalah datang, saudara, perkatakan firman Tuhan. Ya, iblis itu mengintimidasi. Jangankan kita, Yesus aja diintimidasi kok sama iblis. Ya, tapi Tuhan Yesus pakai firman. Maka kita pun ketika kita mengalami masalah persoalan, katakan firman Tuhan. Ya. Kalau iblis bilang, "Aduh, kasihan ya kamu ya, Tuhan nggak jawab doamu." Perkatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Maka damai sejahtera itu akan timbul dalam hati kita, maka iman kita akan bangkit, saudara. Jadi, kuncinya adalah iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Kita harus akrab, intim dengan Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Amin, saudara. Jadi, mari, kalaupun kita mengalami masalah, persoalan malam hari ini, jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan akan jawab kita tepat pada waktunya, tapi yang terutama adalah mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jangan kita melakukan dosa. Tinggalkan semua dosa, saudara. Ya, pasti Tuhan akan jawab setiap pergumulan kita. Tuhan akan bentuk kita menuju kesempurnaannya. Amin, saudara. Mari sebelum kita berdoa, saya akan naikkan satu pujian bersama-sama dengan kita semuanya ya. Kita nyanyi sama-sama pujian ini. Biarlah ini merupakan kerinduan hati kita kepada Tuhan malam hari ini ya. Walaupun tanpa musik nggak apa-apa ya saudara. Ini biarlah dengan pujian ini lagu kesukaan saya saudara, kesenangan saya ya. Biar ini menjadi berkat bagi kita malam hari ini. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah hidup kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Kami percaya ketika kami mau diproses oleh Tuhan, kami mau Tuhan menyangkal diri kami dan memikul salib kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah semua proses yang kami alami. Dan kami percaya lewat iman, pendengaran kami akan firman Tuhan, Engkau terus memberikan kemenangan itu kepada kami Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, kami kembali diingatkan, kami kembali dibangkitkan Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak mau dikalahkan oleh apapun. Karena kami percaya ada satu Tuhan, kemenangan yang Engkau berikan bagi kami dan mahkota yang akan kami terima kelak Tuhan. Memang selama menumpang di dunia ini kami akan mengalami banyak sekali masalah persoalan. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah kami terus beriman kepadamu, kami terus percaya kepadamu bahwa Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami dan tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah kami dengan rendah hati mau dibentuk oleh Tuhan. Dengan rendah hati kami mau terus Tuhan, baharui Tuhan, sehingga kami menjadi sempurna pada saat Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Tuhan Yesus Engkau terus berbicara bagi setiap kami. Engkau terus mengingatkan kami, menasehati kami dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kami kembalikan